Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berisik. Saya Yudi Pramuko, Tuan Dona dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Berisik bener. Ini ada berita baru ya, tentang salah satu naga yang besar di Indonesia. Ya, saya ketawa ini. Kasus waterboom Cikarang, polisi didesak tetapkan bos Lipo Group menjadi tersangka. Ini dari suara.com ya. Yang nulis Agung Sandi Lesmana, terus Muhammad Fadil Jailani. Hari Rabu, hari ini ya, 13 Januari 2021, jam 18.26 waktu Indonesia bagian Barat. Ada tulisan di gambar, waterboom ditutup sementara ya, sehari 2 hari paling. Loket, ada gambar, ada keterangan loket tiket waterboom Lipo Cikarang dipasang garis polisi sebagai tanda penutupan sementara. Dokumentasi strip Pemkab Bekasi. Kita bacakan ya. Lucu, saya pengen ketawa sebenarnya. Mana berani polisi sama naga. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia DPP KNPI Haris Permana mendesak aparat kepolisian untuk menetapkan tersangka kepada pemilik waterboom Lipo Cikarang, James Riyadi. Pasalnya, dibukanya waterboom Lipo Cikarang menimbulkan kerumunan orang sehingga melanggar protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Nggak akan berani apa-apa. Kami meminta polisi untuk segera memeriksa dan menetapkan James Riyadi sebagai tersangka. Anak muda ngobrol berisik, ganggu saya, atau saya yang ganggu dia kali ya, kata Haris dalam keterangan persnya di Jakarta Rabu 13 Januari 2021. Ini ketua KNPI yaitu Haris pertama. Siapa dia? Mesti ada backingan juga ya. Menurut Haris, waterboom Lipo Cikarang yang merupakan bagian dari Lipo Group hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya di tengah pandemi tanpa memperhatikan protokol kesehatan seperti instruksi pemerintah. Lipo Group hanya mementingkan bisnis semata dengan membuka wahananya, padahal pemerintah secara tegas melarang adanya kerumunan massa di tengah pandemi. Beda dengan kerumunan di Megamendung atau di Petamburan ya, itu bukan mementingkan bisnis ya, tapi mementingkan ilmu ya, mencari ilmu. Kalau ini kerumunan di waterboom ini mencari duit ya. Seperti diketahui, masyarakat berwisata di waterboom Lipo Cikarang lantaran ada diskon tiket masuk dari sebelumnya 95.000 didiskon menjadi 10.000. Dijelaskan Haris, pemilik waterboom bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Ya paling jadi denda, nggak akan dipenjara. Sebelumnya juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Bekasi Alamsyah mengatakan pihaknya memutuskan untuk menutup sementara waterboom Lipo Cikarang. Berani dia. Berani bener dia mau menutup ya, sementara sih nggak apa-apa ya. Penutupan sementara dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari pelanggaran yang dilakukan manajemen waterboom. Dilakukan penutupan atas waktu yang tidak bisa ditentukan. Penutupan dilakukan mulai hari ini, kata Alamsyah ya. Alamsyah itu siapa? Satgas COVID-19 Kabupaten Bekasi ya. Kapolsek Cikarang Selatan Kompol Sukadi
mengatakan bahwa polisi sudah memeriksa beberapa saksi terkait pelanggaran protokol kesehatan di Waterboom Lipo Cikarang. Salah satu yang diperiksa adalah General Manager Waterboom Lipo Cikarang. Siapa itu? Sudah diperiksa manajer Waterboom, baik itu CM-nya, CM itu General Managernya, atas nama Ibu Ike maupun manajer tiket itu sudah dimintai keterangan terkait dengan kerumunan itu. Diterapkan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, kata Sukadi. Dari hasil pemeriksaan tersebut, polisi akan melakukan pengembangan dan langkah hukum selanjutnya. Kita lihat ya, sampai mana itu, apa cukup di pinggir ini aja yang kena, nanti yang di pinggir apa mangkok bubur panas ya, kan makan bubur harus dari pinggirnya, nanti yang kena paling pinggirnya, tengahnya sih enggak. Kali video kerumunan di Waterboom di Lipo Cikarang ini sempat viral di media sosial. Dalam video singkat tersebut terlihat petugas kepolisian tengah membubarkan pengunjung ketika berhamburan dari kolam. Ternyata mayoritas pengunjung tak menaati protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Saya menjaga jarak ini semeter dengan kamera dan tidak pakai masker ya. Terus di bawahnya ada tulisan nih, heboh kamar kos terdengar suara desahan keras. Gak ada kaitannya. Oh ini ya, kasus kerumunan di Waterboom Lipo Cikarang, Kapolsek dicopot karena lalai. Suara Jakarta, suarajakarta.id, yang nulis Agung Sandi Lesmana, Muhammad Yasir. Oh, Selasa kemarin. Oh, ada gambarnya, polisi lagi nempelin ini ya, stiker di loket kayaknya. Kapolsek Cikarang Selatan Ciksel Kompol Sukadi akhirnya dicopot dari jabatannya menyusul kasus kerumunan pengunjung Waterboom Lipo Cikarang yang sempat viral di media sosial. Dicopot ya. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mencopot jabatan Kompol Sukadi karena sebagai Kapolsek karena dianggap lalai terkait kasus kerumunan masa di wahana air tersebut saat masa pandemi corona. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan kasus kerumunan di Waterboom Lipo Cikarang kini masih diproses oleh Polda Metro Bekasi. Semua tetap akan diproses, tapi secara internal ada kelalaian dari anggota yakni Kapolsek sehingga demosi, kata Yusril saat dikonfirmasi 12 Januari 2021. Berkenaan dengan itu, Yusril berharap jajaran kepolisian di lingkungan Polda Metro Jaya dapat menjadikan hal ini sebagai pembelajaran. Menurutnya setiap Kapolsek mesti bertanggung jawab terhadap lingkungan agar tidak ada lagi kerumunan di tengah situasi pandemi COVID-19. Ini bagian bentuk tidak lanjut dari arahan dan ketegasan Kapolda bahwa di masa pandemi COVID-19 ini tidak ada lagi membuat kerumunan, termasuk di dalam Kapolsek. Di dalamnya Kapolsek bertanggung jawab. Sebanyak 2.358 orang tercatat berkunjung ke wahana Waterboom Lipo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tidak hanya warga sekitar, beberapa pengunjung diketahui juga berasal dari Jakarta. Padahal kekinian masih apa sih kok kekinian? Padahal kini masih dalam situasi pandemi COVID-19. Bahkan BHA yang nulis tuh ya, yang teliti siapa sih nih? Bahkan terbalik ini BHA kan, BAH harusnya Pak.
Bahkan pemerintah tengah mengeluarkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Apa lagi PPKM itu? You know? PSBB, PPKM, UMKM di wilayah Jawa dan Bali guna menekan angka penyebaran. Nah, terus udah ya. Ada lagi, sedikit lagi ya. Sabar. Fasbir sabrun jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Kapolsek Cikarang Selatan Kompol Sukadi ketika itu mengungkapkan bahwa penyebab terjadinya kerumunan lantaran pihak manajemen Waterboom Cikarang menerapkan diskon gila-gilaan. Pihak pengelola disebut menurunkan harga jual tiket hingga 10.000 dari harga normal 95.000. Pengelola Waterboom itu melakukan inovasi, yaitu dengan cara tiket masuk di diskon dari harga tiket normal 95.000 menjadi 10.000. Nah, penjualan tiketnya pun secara online, ungkap Sukadi kepada wartawan. Ya sudahlah, copot, kita lihat apa betul polisi bisa memeriksa pemiliknya. Ya paling yang masuk sel atau yang didenda paling manajer tiket sama manajer apa general manager dari Waterboom itulah. Kok sampai berani menyentuh nakal kasus gini. Kalau Habib Rizik berani, kenapa? Habib Rizik karena nggak punya duit ya. Omongan saya benar nggak sih? Nah ini ada ini ya, ada jawaban dari pihak Waterboom nih. Waterboom Lipo Cikarang klaim terapkan protokol kesehatan usai viral video kerumunan ya. Ya begitulah. Pengelola Waterboom Lipo Cikarang Kabupaten Bekasi mengklaim telah memberlakukan protokol kesehatan. Hal itu menyusul video viral kerumunan warga di Waterboom Lipo Cikarang minggu udah kemarin bantah, sekarang udah ditutup sementara ya. Udah nggak usah dibahas ya. Sekarang pertanyaannya, berarti nggak polisi itu apa bersikap tegas dan terukur? Ya dah, saya ketawa-ketawa aja karena saya tahu hasilnya, saya tahu dah, meskipun saya tukang donat ya, tahulah. Jadi silakan ya, kalau pengen komentar di bawah. Ojo lali, jangan lupa di subscribe. Karena apa? Karena targetnya itu 55 juta subscriber. Itu target 2 tahun yang lalu. Sekarang alhamdulillah udah masuk di tahun ketiga, subscribernya 258.000 subscriber, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan, udah mau tidur ya? Saya liput tidur dulu. Saya apa? Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung Itur, tertua di semesta. Oh ya, ini kaos Habib Rizik ada quotes-nya ya, baru jadi nih. Nah judulnya berjuang itu penuh fitnah, kokohkanlah hati agar tidak mudah patah dan agar tetap istiqomah fi sabilillah, kata Habib Rizik Syihab. Dan bisa Anda dapatkan ini di Tokopedia ya. Tokopedia, diklik aja ya, kaos Habib Rizik atau Yudi Pramuka atau Pesantren Jolali. Dek, ngeklik di Tokopedia, ngeklik apa? Yudi Pramuka, bukan Pesantren Jolali. Ininya ada di deskripsi di bawah. Oh iya, nanti linknya ada di deskripsi di bawah ya, linknya. 50.000 kan harganya 200.000, yang 75.000 untuk membangun masjid syuhada atau masjid 6 syuhada, yang 75.000 untuk ongkos produksi dan fee marketing, dan 50.000 untuk ongkos kirim ke seluruh Indonesia, average rata-rata. Terima kasih.
menit. Lihat tanah nih, aku jalan dari sini berapa menit.